Scene pertama diperlihatkan seorang wanita cantik, seksi, dan mempesona bernama Rani Saksena. Yang mana sekarang ini Rani dituduh menjadi pelaku atas pembunuhan suaminya sendiri yang bernama Rishu. Karena ketahuan selingkuh, maka supaya ceritanya lebih jelas awal mula kejadian sampai terbunuhnya Rishu, Rani harus memberikan kesaksian ke polisi. केस मेरा सबसे मनपसंद केस है भैया। गवाही देता हुआ। Gimana ceritanya? Jadi gini ceritanya, Rishu, pria mapan yang berpenampilan lugu dan culun, dipaksa pihak keluarganya untuk segera menikah. Beberapa kali orang tuanya berusaha mengenalkannya pada gadis-gadis, nyatanya Rishu selalu ogah untuk menikah. Karena emang gadis-gadis yang dikenalkan tidak ada yang menarik untuknya, ada sih beberapa cuman karena terhalang restu. Hingga tibalah di suatu hari keluarganya mempertemukan Rishu dengan seorang wanita cantik, seksi, dan mempesona, yaitu Rani. Pertama kali melihat Rani lewat jendela rumah, dia udah kesemsem nih si Rishu. सारे पकवान रानी ने अपने हाथों से बनाए। Lalu agar Rani dan Rishu saling mengenal, maka kedua keluarga menyuruh mereka untuk mengobrol di area dapur. Awalnya canggung, kelihatan banget kalau Rishu tuh introvert. तो मैं Namun karena Rani cewek ekstrovert, dia mulai pembicaraan dengan mengatakan jika dirinya suka membaca novel. Pokoknya segala macam hobi-hobinya diceritakan. Tak lupa Rani juga menanyakan apa hobi Rishu. Dengan gugup Rishu menjawab dirinya suka memperbaiki barang-barang elektronik. Karena kebetulan Rishu insinyur. Kocaknya Rani menyuruh Rishu untuk memperbaiki kipas dapur yang rusak. छोटे शहरों में ना बड़े-बड़े कत्ल करा देते हैं, पता ही Ibu Rishu mengetahui hal itu agak gimana gitu reaksinya. Anak gue datang bertamu malah disuruh benerin kipas. Gitu mungkin pikirnya. Rishu sekeluarga akhirnya pulang. Di rumahnya ibunya Rishu perik banget. Dia bawa botol racun untuk diminum kalau Rishu tetap kekeh minta nikah sama Rani. Tapi tutup botolnya susah dibuka. Terus ia mengancam bundir gantung diri. Tetap gak berhasil sampai mengancam lompat dari lantai atas. FYI di bawahnya tuh kayak sungai gitu loh, sungai luas. Langsung dah tuh frustasi karena gak ada yang menghalangi. Tingkatnya Rani dan Rishu usianya sudah sama-sama matang dan mereka sudah merasa cocok untuk satu sama lain, maka pernikahan pun digelar. Meski ibu Rishu tidak begitu merestui, sesuai tradisi setelah menikah, Rani harus tinggal di rumah sang suami. Dengan kereta api, Rani dan keluarga barunya sampai di Jualapur. Ketika turun kereta, ia mendapati pasangan pengantin baru yang lain disambut secara meriah, sedangkan dia sepi, nggak ada yang nyambut. घंटा हो गया अब तक आया नहीं। आपने बात की कि नहीं अफसर से? Sampai tibalah di rumah Rishu, Rani protes dikit, kenapa kok nggak ada ritual penyambutan? Rishu pun menjawab dia punya niat menyambut kedatangan Rani, tapi cuma nggak waktu malam juga. Besoknya kan bisa, kalau malam-malam gini takutnya ganggu warga setempat. Toh sekarang juga lagi hujan deras. Mukanya Rani agak bete nih di sini. Malam pertama mereka tidak ada apa-apa karena Rani segera tidur, sedangkan Rishu sibuk mengepel lantai yang basah akibat hujan. Padahal nih sebelum nikah, Rishu berupaya merapikan kamarnya, merenovasi supaya tuh nggak kelihatan burik-burik banget kamarnya. Lah kok sekarang malah ditinggal tidur. Boleh. Di pagi harinya Rani telat bangun sehingga yang membantu beres-beres ibunya Rishu adalah Rishu sendiri. Pas Rani bangun langsunglah ibu Rishu yaitu Laksmi memarahi Rani. Rani tak mau kalah. Dia membalas dengan mengulti Laksmi. की वजह से हम गलत बहू घर ले आए। का व्रत रखती हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। बस अब दिखाओ कहाँ हो सुशील। इंच का है, इंची टेप पे ना 5 फुट 8 इंच ना टाप। Malam hari kembali tiba, Rani sudah bersiap dengan pakaian seksinya. Rishu yang melihat itu pun tergoda, namun tiba-tiba saja Rani malah tanya ke Rishu, apakah sebelum dijodohkan dengannya, si Rishu pernah dijodohkan dengan wanita lain? Wah, ini pertanyaan mematikan. Rishu menjawab jujur dong, kalau sebelum Rani dia pernah bertemu seorang wanita cantik, pintar, multi talent, dan bisa memasak bernama Mira. Dari situlah Rani tanya-tanya terus tentang Mira, dan Rishu menjawabnya, sampai membuat Rani kesal. Dia merasa dibedakan. Kenapa lu gak nikah aja sama Mira? Kenapa lu nikah sama gue? Karena hal itu malam kedua juga gagal. नहीं मैंने बोला था
बस यही प्रॉब्लम है। पकौड़े लेके चढ़ गई, आपके मुंह से चूनी निकली। हाँ, डेट किए बिना घुमा फिरा, बिना पापड़ बेले आपको पकौड़े। हाँ, तुम तलो ना पकौड़े। आपकी सूत्र सुशील इतनी हो तो मुझे Pagi harinya yang belanja ke pasar Rishu, sedangkan kalian tahu Rani ngapain? Rani menyemir rambut bapaknya Rishu, woy. Sealis-alisnya juga, ibunya sebel, marah, kesel sama kelakuan Rani. Gimana lagi, udah jadi menantunya. अभी मैंने बोला था बाल रंगवाने को, अब घर में कुछ हमारा जुलूस निकालोगी, मैं गोभी काटूं। भोए Hal itu membuat Rishu disuruh untuk lebih tegas lagi dengan Rani. Dia harus menjadi pria yang benar-benar pria, gak lembek gitu. Begitupun dengan Rani yang diminta untuk lebih mendekati Rishu oleh keluarganya sendiri. Namun tetap aja mereka gak berhasil. Malam pun kembali tiba. Rishu mencoba latihan di atas ranjang. Begitu pula dengan Rani yang membuat taktik agar dapat merayu Rishu. Namun belum melaksanakan taktik, baru keluar dari kamar mandi, Rishu udah gak berani ngadepin Rani. मेरा वो खोल दोगे ऋषु? Alhasil dia pura-pura tidur. Rani kesel lah, dia berupaya buat mancing, taunya malah tidur. Suatu ketika Rani ditelepon keluarganya untuk menceritakan gimana malam pertamanya. Tapi karena emang gak ada malam pertama, Rani pun menjawab jika suaminya belum menyentuhnya. Pokoknya di situ Rani menjelek-jelekan sang suami. Tak disangka Rishu mendengar percakapan itu membuatnya merasa sakit hati. Mulai detik itu juga Rishu mendiami Rani. Dia udah mulai ketus, pemarah, dan gak peduli sama Rani. Ditambah Rishu juga mendapatkan problem di kantornya. Asli silent treatment gak enak banget. Sampai si Rani tanya kenapa Rishu tiba-tiba menjadi menjauh darinya. Maka Rishu menjawab jika ia mendengar percakapan Rani dengan keluarganya. Rishu tahu kalau dia bukan laki-laki impiannya, dan Rishu juga tidak akan bisa jadi pria idaman Rani. Ditambah lagi Rani menelpon dengan ibunya untuk meminta izin tinggal beberapa hari di Mumbai sebab didiami beberapa hari oleh Rishu. Namun sang ibu mewanti-wanti agar Rani tidak gegabah mengambil keputusan, apalagi mereka baru menikah. मैं Hari-hari pun Rani lewati tanpa tegur sapa dengan Rishu. Bagaimana tidak, beberapa kali Rani mencoba memulai topik pembicaraan. Sayangnya Rishu tidak peduli. Rani hidup dengan hampa, tidak ada challenging di hidupnya. Ia menghabiskan harinya dengan membaca novel. Singkatnya, suatu hari keluarga Rishu kedatangan tamu seorang pria gagah berotot bernama Neil. Diketahui Neil merupakan sepupu Rishu. Neil datang untuk menghabiskan hari liburnya di rumah Rishu. Ketika Neil melihat pemandangan luar dari lantai atas, ia mendapati Rani membaca novel yang kebetulan juga Neil pernah membacanya. Hal itu lantas menjadi topik pembicaraan mereka. Dari sinilah awal kedekatan mereka. Bahkan sesekali mereka menghabiskan hari-hari di luar rumah. Hal itu juga menimbulkan hasrat dari diri Rani, membuatnya berambisi menjadi ibu rumah tangga yang baik. Bukan untuk suaminya, tapi untuk Neil. Seperti belajar bikin teh, itu juga buat disuguhkan ke Neil. Sedangkan menurut pandangan Rishu yang melihat Rani benar-benar ingin berubah, Rishu merasa ingin memperbaiki hubungan pernikahan mereka. Gak tahu aja kalau Rani berubah bukan karena dia. Suatu ketika Rani memasak di dapur. Neil mencoba merayunya. Awalnya Rani diam, namun dia melabrak Neil di kamarnya. Bagaimana dia bisa menyentuh Rani, saudara sepupu iparnya sendiri? Tidak membalas perkataan, Neil langsung mendekap tubuh Rani. Sontak Rani yang tidak bisa menahan nafsu itu mencium Neil hingga terjadilah. Singkat cerita, perasaan Rani ke Neil udah mulai menggebu-gebu. Bahkan pikirannya terlintas untuk menikah dengan Neil. Sampai-sampai Rani memasak kambing untuk Neil, padahal dia seorang vegetarian. Sayangnya diam-diam Neil sudah pergi dari rumah Rishu. Ia mengetahui hal itu dari Laksmi, dan ketika Rishu pulang, kambing yang dimasak itu kan tadi awalnya buat Neil, tapi yang makan malah Rishu. Rishu udah bangga banget sama Rani, berani megang tangan pula. Tapi ada tapinya nih ya. Dengan enaknya nih di depan Rishu yang tengah makan masakannya itu, Rani mengatakan kalau dirinya telah jatuh cinta dengan sepupunya sendiri, yaitu Neil. Ia ingin menyusul dan hidup bersama Neil untuk selamanya. Wah, hancur banget ini. Padahal saat itu juga Rishu ingin damai dengan Rani, tapi malah gitu. Asli gak di feedback rasanya. अच्छा बना है मटन। बस वो उसके
Esokan harinya Risu mendatangi kediaman Neil di Delhi. Tak lupa ia membawa senjata. Sesampainya di lingkungan tempat tinggal Neil, melihat Neil di sana, Risu langsung menyerang dari belakang hingga terjadilah pertarungan. Lalu karena mereka sama-sama terluka, lebih parahan Risu sih, tapi kedua sepupu tersebut berbincang-bincang. Neil mengatakan jika Rani butuh belayan, kenapa si Risu malah menjauh. Pokoknya bahas gitu deh. Gak tahu setulus apa cinta Risu buat Rani. Selain buat melampiaskan kekecewaannya, dia juga berniat untuk memohon ke Neil agar kembali dengan Rani. Pasalnya Rani sangat mencintai Neil, namun ya gitu, karena Neil cuma nafsu, sampai kapanpun gak akan bisa sama Rani. Setelah bertemu dengan Neil, Risu pulang ke rumahnya dengan keadaan benyok badan sama mukanya. Di kamar, Rani tanya, dari mana Risu kok baru pulang? Part ini jelek banget. Risu menjawab, यार डेयरिंग अब खेलो कहाँ से आ रहे हो? नील से पिट तुम्हें छोड़ के जो भाग गया उससे, लेकिन उसने नहीं किया। दूर प्लीज। perkataan Risu membuat Rani merasa bersalah dan menyesal, tapi rasanya seperti kain putih kena noda. Walaupun dikit aja dicuci, se-effort apapun masih tetap ada bekasnya. Begitupun Risu nggak bisa gampang memaafkan hal semenyakitkan ini. Ditambah lagi masyarakat sekitar juga sudah tahu masalah ini. Merasa menyesal, maka keesokan paginya Rani berniat untuk pulang ke rumah. Koper gede-gede diangkat sendiri, minta tolong Risu nihil. Risu nggak peduli. स्टेशन तक छोड़ सकते हो? Nah, saat mau naik bajai atau naik angkutan umum, Rani digoda para pria hidung sapi di sana. Mengajak kencanlah inilah sampai membuat Risu menyuruh Rani menunggu di dalam rumah biar dirinya saja yang mencarikan angkutannya. Tak berselang lama, Risu mendapatkan angkutan umum. Ia segera mengangkat koper milik Rani. Melihat itu, Rani tiba-tiba merasa kayak kalau dia udah nyanyiin sosok laki-laki baik seperti Risu, terus bertekad ingin memperbaiki pernikahan. Lantas barang-barang yang udah berhasil Risu angkat ke angkutan umum diturunin lagi oleh Rani. Rani tidak akan pernah menyerah sampai Risu memaafkannya. Risu kelihatan diam, tapi psikopat asli. Rani jatuh dari tangga diam aja, padahal sepertinya itu ulah Risu. Lalu pas Rani masak, dia kesembur api, tapi diam juga. Mungkin saking kecewanya kali ya, justru siksaan tersebut malah membuat Rani jatuh cinta dengan Risu. Tekadnya juga makin kuat untuk menunggu Risu memaafkannya. Rada sulit sih, Rani pengen banget dimaafin, tapi Risunya masih trauma. Dia masih terbayang-bayang tentang bagaimana Rani dan Neil melakukan hubungan gelap. Singkatnya, suatu malam Rani mendatangi Risu yang berada di rooftop gitu bersama temannya untuk menyuruh Risu segera makan malam. Lalu tiba-tiba Risu menyindir Rani. Pokoknya kata-kata yang dilontarkan itu julid banget, membuat temannya nih kayak udah gue nggak mau ikut-ikutan deh, terus pergi. Gak berhenti nih Risu julidnya, sampai Rani memohon ke Risu, bahkan jika Risu mau, Risu bisa membunuh dirinya sekarang juga. Rani pun berdiri merentangkan tangan dan menawarkan Risu untuk membunuhnya sekarang dengan cara mendorong. Bawahnya Rani bisa dilihat kayak sungai dalam banget gitu. Perlahan Risu berjalan sampai di titik di mana Rani berada. Di situ Risu langsung mendorong dan menangkap kembali tangan Rani. Saat itu juga mereka meluapkan unek-unek satu sama lain. अभी तो धक्का नहीं तो जाओ ले आओ चाकू। अगर नहीं हो रहा है ना तो प्लीज मुझे माफ। रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तू बहुत अच्छे हो। Setelah kejadian itu agak berkurang sikap ketusnya Risu, dia mulai mencoba memaafkan Rani. Hari-hari pun berjalan dengan damai. Sesekali Risu juga menghabiskan waktu dengan Rani, hingga Risu membawa Rani jalan-jalan ke mall. Tapi pas sehabis dari mall, di jalan mereka bertemu dengan Neil yang tengah membonceng sang kekasih. Gak tahu kenapa Rani tiba-tiba keluar dari mobil dan menjebol kaca spion motornya Neil. Neil gak terima dong. Setelah menurunkan pacarnya dari motor, ia membalas perbuatan Rani, hingga membuat Risu langsung mengejar motor Neil. Yaps, mereka kejar-kejaran sampai membuat mobil Risu harus diservis yang membutuhkan waktu lama. Membuat pasangan tersebut ada waktu untuk berbincang-bincang berdua. Inilah yang ditunggu-tunggu keduanya. Saat tengah mengobrol, Risu udah gak tahan. Ia langsung mencium Rani. Udah tau lah ya selanjutnya ngapain. Singkat cerita, setelah bermain game di gudang bengkel, mereka melanjutkan perjalanan pulang. Makin deket dah tuh mereka. Apalagi mereka ditinggal orang tua Risu pergi ke pernikahan anak dari saudaranya ke luar kota. Tapi masalah datang lagi karena Neil tiba-tiba datang membuat kerusuhan. Risu pun menyuruh Rani untuk pergi keluar biar dirinya yang membereskan Neil. Namun setelah dari luar, lebih tepatnya dari pasar, Rani kembali pulang dan mendapati adanya ledakan di rumah tempat ia tinggal.
Karena cerita tadi semuanya cuma kesaksian dari Rani, makanya sesekali diperlihatkan Rani sedang berhadapan dengan inspektur. Di ujung ceritanya itu, inspektur merasa aneh dengan cerita Rani. Ya betul-betul memaksa Rani bercerita sesungguhnya, tapi mau gimana lagi? Rani bertingkah seolah kalau memang yang diceritakan tadi adalah kejadian yang sebenarnya. Sin kemudian memberitahukan segalanya. Jadi Neil datang membuat kerusuhan waktu itu adalah mengancam Risu jika ia akan menyebarkan video 21++ atau skandal dirinya dengan Rani pas ngegame ke medsos. Tentu Risu marah dong, ia langsung menyerang Neil namun berkali-kali ia kalah. Sampai benar-benar kewalahan. Melihat itu, Rani tak tinggal diam. Ia mengambil daging yang benar-benar beku dari kulkas, lalu menghantamkan daging tersebut ke kepala Neil. Sumpah keras banget sampai Neil meninggal, kepalanya berdarah. Tanpa disadari, Rani telah menjadi pelaku pembunuhan Neil. Betapa so sweetnya. The power of woman. Risu mencoba menenangkan Rani. Ia berjanji akan menyelamatkan Rani dari jeratan hukum. Maka agar polisi tidak menemukan jejak apapun, dia memotong tangannya sendiri. Meledakkan rumahnya supaya terlihat dia juga korban ledakan. Sedangkan Rani sendiri berpura-pura pergi ke pasar sampai ledakan di rumahnya sudah terjadi. Nah, pas sudah meledak, dia berada tak jauh dari rumah, pura-pura kaget, bingung, dan sedih juga. Tangan Risu dipotong sendiri itu supaya menandakan kalau dia tuh terkena kebakaran. Setelah itu dia menyeburkan dirinya sendiri ke sungai yang dekat rumahnya itu, supaya kayak bener-bener dia tuh kepanasan, terus nyebur dah tuh dia ke sungai. Rencana mereka berhasil. Otak para inspektur di sana tidak mewadahi, menyerap dan membongkar konspirasi di balik kasus ini. Karena dalam kesaksiannya Rani selalu membicarakan novel by Pandit. Setelah tidak menemukan titik kebenaran, inspektur ikut membaca novel tersebut. Ia merasa terkecoh dan menganggap Risu sudah mati akibat tenggelam di sungai seperti ending di novel yang ia baca. Risu dan Rani pun akhirnya menjalani kehidupan dengan bahagia walaupun tangan Risu yang satu kepotong. Dan film pun tamat.